warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pia Wahyunia dari kelas 3A dengan NPM 20106310501117 dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, kebijakan, serta implementasi pengelolaan keuangan pendidikan. Konsep dasar pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan yaitu rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, tujuannya yaitu 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalisasi anggaran sekolah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, ada transparansi. Nah, yang dimaksud dengan transparansi di sini berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Yang kedua, ada prinsip akuntabilitas. Nah, yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas di sini berarti penggunaan uang sekolah bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini bisa dilakukan kepada orang tua siswa atau pemerintah, tergantung dengan sumber dananya itu dapat dari mana. Contohnya, ketika sumber dananya dapat dari orang tua siswa, maka kepala sekolah wajib mempertanggungjawabkannya kepada orang tua siswa. Tapi jika sumber dananya itu dapat dari pemerintah, maka kepala sekolah wajib mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah. Selanjutnya ada prinsip efektivitas. Nah, yang dimaksud dengan prinsip ini adalah aktivitas yang dilakukan bisa mengatur keuangan guna membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang keempat atau yang terakhir ada prinsip efisiensi. Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon dan atau peserta didik dalam mencapai atau mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Contohnya seperti memberikan fasilitas khusus untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya ada sumber-sumber keuangan sekolah. Nah, yang pertama ada dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin pada daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan pada seluruh sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini bersifat rutin, besarnya dipengaruhi dari jumlah murid dari kelas 1, 2, dan 3. Nah, selain dari dana DIK ini, ada dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana ini diberikan secara berkala yang dipakai untuk membiayai semua aktivitas operasional sekolah seperti alat tulis kantor atau biaya praktik. Nah, yang kedua, ada dana dari orang tua siswa atau yang kita kenal sebagai dana iuran. Nah, contohnya itu seperti SPP, uang bangunan, dan dana sumbangan sukarela. Yang ketiga, ada dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Nah, ada beberapa sekolah yang mengadakan aktivitas usaha untuk menerima dana. Contohnya seperti koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, atau sekolah tersebut mengadakan usaha fotokopi. Nah, pengelolaannya ini bisa dilakukan oleh staf sekolah atau para peserta didik sekolah tersebut. Selanjutnya ada kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa
bahwa ada 3 jenis pembiayaan pendidikan, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. Yang kedua, ada pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 48 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, ada prinsip keadilan, yang kedua efisiensi, yang ketiga transparansi, dan yang terakhir ada akuntabilitas publik. Selanjutnya ada implementasi pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, sekolah bisa mengimplementasikan pengelolaan keuangan pendidikan ini dengan cara dana dibelanjakan sesuai rencana, pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan pada pihak penerima tanpa dipersetujuan. Implementasi yang kedua yaitu sekolah bisa menyusun RAPBS. Nah, proses penyusunan RAPBS ini mencakup 1. Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan pada planning pengembangan sekolah. 2. Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan permasalahan pokok ke dalam berbagai macam bidang yang luas cakupannya. Yang ketiga, menyelesaikan analisis kebutuhan. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan. Yang kelima, mengonsultasikan planning aksi yang ditunjukkan atau dipaparkan pada planning pengembangan sekolah. Yang keenam, mengidentifikasi dan memperhitungkan semua sumber pemasukan. Yang ketujuh, menggambarkan rincian seperti waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengawasi dan memantau aktivitas berdasarkan tahap perencanaan menuju tahap penerapan sampai evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar kebijaksanaan implementasi pengelolaan keuangan pendidikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.